sebagai seorang manusia yang diamanai oleh saudara sebagai khalifah di muka bumi ini memiliki kemampuan yang sangat luar biasa untuk berkarya, ya, untuk berbuat untuk umat. Karena itu melalui yayasan kita, ayo kita benar-benar tulis, ya, impian-impian kita ini. Paling tidak 1 tahun ini sampai periode sampai 2025. Tulis impian kita, ya. Jangan usah kita ragu-ragu dengan impian itu. Itu yang pertama. Kita tulis. Kalau sudah tulis impian program kerja itu, ayo yang kedua adalah respon, sikapi dengan seakan-akan kita memang sudah impian itu atau program kerja itu sudah tercapai. Saya melihat ini juga terus terang juga dosis yang untuk disampaikan ini dari kita semuanya. Kita seringkali atau cara sikap kita merespon terhadap suatu program, terhadap suatu kegiatan kita itu seperti masih cenderung, ya, bahasa tradisionalnya itu konservatif, ya, cenderung tradisional. Jadi kita kurang benar-benar menganggap ini sebuah program resmi yang wah, yang harus kita hargai, yang harus kita sikapi secara profesional. Jadi sikap itu menentukan hasil. Dan saya sering kaji di kajian pikiran itu bahwa yang penting responnya. Kita jangan terjebak dengan hal yang sifatnya itu lahiriah, ya. Hal-hal yang sifatnya lahiriah itu merupakan isi batinnya, isi sikapnya, artinya lahirnya kayak begini. Kalau batinnya itu besar, itu secara lahiriah akibatnya juga besar. Tapi kalau batinnya yang menganggap biasa-biasa, maka sikapnya juga biasa-biasa. Jadi kita perlu membiasakan kalau sudah punya impian besar, maka respon kita juga susah, gitu. Ya kan? Kita harus punya sikap yang besar pula, gitu. Makanya walaupun kata ini kita cuma berapa orang, gitu ya, tapi kita harus punya respon besar. Ini bukan sembarang orang, gitu ya. Gitu ya. Jadi rapat gak main-main yang akan menentukan perjalanan kita setahun ke depan, sehingga kita juga kawan-kawan kita yang hari ini bukan sembarang orang, ya. Jadi respon itu adalah sikap, dan sikap itu menentukan hasil, ya. Ini yang perlu kita juga latih, ya. Kalau perlu misalnya kita dari rasmi-rasmi tertentu, rapat-rapat tertentu, ya. Bagaimana mereka itu menyikapi sebuah rapat yang bagaimana, ya, kalau secara isi gitu-gitu aja, ya. Tapi kan karena sikapnya luar biasa, responnya luar biasa, yang bahasa marketingnya itu bikin heboh, wah, gitu kan? Akhirnya Allah katakan itu pertolongan, gitu kan? Ini yang perlu kita biasakan, kita latih. Jadi sekali lagi ini juga tahu seperti saya, mungkin selama ini kita memang menyikapi rapat yayasan di tempat kita ya biasa-biasa, sehingga kita juga aslinya jadi biasa-biasa. Karena itu berangkat dari impian besar, ya. Saya sampaikan, ayo kita ke depan dulu. Pertama, kalau misalkan ukuran ekonominya adalah minimal semua gaji guru itu gaji UMR 4 juta ke atas, ya. Yang kedua adalah jumlah santri, ya tentunya masa dari guru 30 terus. Ayo tahun depan kita tingkatkan 2 kali lipat, ya, 15 SMP, 15 SMA. Ya, dengan itu kita harus benar-benar, ya, sikapi, ya, kita berespon, ya, mengundangnya itu, mempublikasikannya itu enggak kayak tahun kemarin, gitu ya. Kita perlu koreksi, kenapa tahun kemarin kok hasilnya seperti ini, ya? Oh, mungkin presentasinya kurang, publikasinya kurang, atau mungkin iklannya kurang, atau segala macam. Itu kita sikapi. Sikap kita ini menentukan tindakan, dan tindakan yang dilakukan itu menentukan hasil, gitu kan? Jadi
itu jumlah santri misalnya. Yang kedua mungkin jumlah pengasuh atau keluarga, kan? Kita coba, saya merindukan di depan itu paling tidak 10 tahun depan, itu paling ada 10 kakak, ada 40 kakak di sini. 40 kakak, 5. Jadi itu semua dan jumlah 300 santri setiap tahun ke depan dan mandiri dari seluruh kegiatan pesantren. Ya, jadi seluruh kegiatan ekonomi pesantren itu mampu mencukupi seluruh kebutuhan kita. Dan impian seperti itu teman-teman. Ini kan impian besar. Gaji yang ketua yayasan katakanlah gaji 10 juta, ya kan? Dan nanti di bawahnya itu kata UMR 5 juta, macam itu kan? Dan semua santri 300 putra putri, kakak 40 kakak, segala macam. Bisa dibayangkan dan itu perlu ada tindakan-tindakan yang konkret, tertulis, dan itu mulai sekarang disikapi. Sikap kita itu membayangkan bagaimana itu sudah terjadi. Kita ngurus orang sekitar sekian ratus orang, ya. Jadi ya, sikap itu yang nanti menentukan hasil kita. Karena itu bagaimana bersikap, respon itu adalah doa kita, ya. Tapi kalau kita sudah melakukan, ya kan, ini hasilnya ya pulang, ya. Makanya ini perlu kita ya kita upgrade, ya. Kita upgrade sikap kita, ya. Mulai dari pemikiran kita, impian kita, dan juga tindakan-tindakan kita, kan? Jadi kalau seperti ini hal yang sifatnya manajemen teknis, ini juga perlu juga dipelajari, gitu kan? Ya. Kadang-kadang ilmu manajemen atau ilmu apa saja di kampus itu cuma 20%. Paling banyak di lapangan yang kita dapatkan. Ya, saya kemarin sudah terakhir ke seorang kawan luar biasa, beliau awal-awalnya tetap habis, tapi sekarang sudah asetnya itu miliaran. Dia bilang dia ahli elektro, listrik, ya. Tapi dia mampu mengembangkan teknologi yang di Indonesia ini nggak ada. Ya. Jadi pemasangan kabel laut, ya, masang kabel laut dengan robot yang dia ciptakan sendiri. Dan dia itu bikin sendiri, ya, nggak ada di kampus, nggak ada di kuliah, ya kan? Nah, itu contohnya, ya. Jadi kita ini aplikasi atau praktekkan ilmu atau kajian seperti kawan dulu, ya, untuk amal usaha di yayasan ini, ya, mari semuanya bersama-sama mengupgrade diri, ya, jangan cenderung mencari pembenaran. Oh, memang salahnya begini kok, ya kan? Jangan cenderung, wah pokoknya segini kok, nggak usah. Ya sekarang kita yang dulu kita kubur deh, yang dulu yang baru, jadi lapak kerja ini kita jadi sebagai tonggak perubahan. Dan saya juga berharap sebenarnya kalau misalnya lapak kerja kita ini bukan akhir Desember saja, ya kita berangkat dari semangat Hijriah. Kalau bisa di Muharram, kalau bisa di bulan Muharram, bukan di bulan Desember, gitu kan? Sehingga semangat untuk membangun peradaban Islam ini memang ya subur, ya sakit, penuh, ya kan? Kita ini sendiri masih menggunakan kalender Masehi. Ini sebetulnya bagian daripada ya sistem dan juga, ya. Enggak apa-apa, ya. Setelah ini yang bisa saya sampaikan bahagia, ya, berangkat dari pertama impian besar. Ya, saya menyambung apa yang saya Mas Turbon, jangan tanggung-tanggung kita membuat impian, ya. Jadi kalau sudah impiannya besar, dengan program-program yang besar, ayo kita respon, ya, dengan bersangkutan, ya, kita sikapi dengan bersangkutan sehingga seluruh kegiatan kita itu apa ya, walaupun awal mulanya kita ini sepertinya nggak bisa apa-apa, tapi karena sikap kita besar, akhirnya kita ini kayak tertarik, ya, jadi orang besar, gitu, ya, jadi nggak kerdil kayak gitu, ya, ya. Jadi terpaksa kita juga tertarik kalau kita berseret naik menjadi orang besar. Jadi, dan ini juga saya ya ini juga kalau ada dari kita yang para pembimbing alumni ini merespon seperti ini, wajar, karena kita juga bisa jadi merespon rakyatnya sudah biasa-biasa. Ini kita perlu kita perbaiki, ya. Dan saya kira juga apa namanya karena
mungkin proses upgrading ya, masa transisi perubahan ini. Kalau sekiranya itu hari ini juga masih belum maksimal, ya nggak apa-apa, kita ketemu lagi mungkin beberapa kali ke depan sampai benar-benar selama Januari kita mantapkan benar ya, sehingga kita tidak seperti tahun kemarin ya, pokoknya kita berburu tidak seperti tahun kemarin. Apa yang kemarin saya tahu ya, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan kemarin dan cukup lah, lalu jangan sampai diulang, kita berusaha untuk yang terbaik ya. Dan saya yakin semua hati nurani teman-teman semua setuju kan gitu kan. Saya kira itu kalau yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.